Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizin, Wakamat Bagian Urusan Kurikulum MTS Negeri 2 Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan tema struktur kurikulum, muatan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di MTS Negeri 2 Mataram. Namun sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di MTS Negeri 2 Mataram. Para peserta masa ta'aruf madrasah atau matsama yang saya hormati dan banggakan. Baiklah, kita akan mulai materi kita pada kesempatan kali ini dan selamat mengikuti. Kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Atau bisa kita katakan bahwa kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada seluruh peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Struktur kurikulum MTS Negeri 2 Mataram. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik. Struktur kurikulum juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Struktur kurikulum juga merupakan gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum, mengenai posisi seorang peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan pendidikan atau jenjang pendidikan. Pengorganisasian mata pelajaran dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum di MTS Negeri 2 Mataram adalah sistem semester, sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Adapun struktur kurikulum MTS Negeri 2 Mataram yang akan menjadi beban belajar peserta didik dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Komponen mata pelajaran kelompok A terdiri dari 1. Pendidikan agama yang terdiri dari Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI yang masing-masing beban belajarnya per minggu adalah 2 jam pelajaran. Sedangkan bahasa Arab adalah 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian yang kedua adalah yang termasuk dalam kategori kelompok A adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu 3 jam per minggu. Kemudian yang 3 adalah bahasa Indonesia 6 jam per minggu, matematika 5 jam per minggu, ilmu pengetahuan alam 5 jam per minggu, ilmu pengetahuan sosial 4 jam per minggu, bahasa Inggris 4 jam per minggu. Kemudian yang termasuk dalam kelompok B atau komponen mata pelajaran kelompok B adalah seni budaya 3 jam per minggu, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam per minggu, serta yang terakhir adalah prakarya 2 jam per minggu. Sehingga beban belajar per minggu peserta didik di MTS Negeri 2 Mataram berjumlah 46 jam per minggu.
Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek kognitif dan afektif. Sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Seni budaya dan prakarya menjadi dua mata pelajaran yang terpisah. Untuk seni budaya, di dalamnya terdapat pilihan yang disesuaikan dengan minat siswa dan kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakannya. Khusus untuk muatan lokal, kompetensi dasar yang berkenaan dengan seni budaya dan keterampilan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran seni budaya dan prakarya, sedangkan kompetensi dasar muatan lokal yang berkenaan dengan olahraga serta permainan daerah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kegiatan pengembangan diri peserta didik di MTS Negeri 2 Mataram, tahun pelajaran 2020-2021. Kegiatan pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik. Pengembangan diri di MTS Negeri 2 Mataram dilaksanakan secara terprogram dengan perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kegiatan pengembangan diri ini dilakukan dalam bentuk bimbingan dan konseling serta kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dari kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi, kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik. Kegiatan pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler terdiri dari OSIS, Ubudiah, Pramuka, Paskibra, Kesenian, PMR atau UKS, Olahraga, KIR atau Mading, Bela Diri terdiri dari Karate, Taekwondo, dan Silat, serta Study Club yang terdiri dari Study Club IPA, Matematika, IPS, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa beban belajar peserta didik di MTS Negeri 2 Mataram adalah 46 jam per minggu dan 1 jam pelajaran adalah 40 menit. Peserta didik MTS Negeri 2 Mataram belajar dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Pada hari Senin sampai hari Kamis, kegiatan pembelajaran dimulai pada pukul 7:20 sampai dengan pukul 14:20. Namun, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, akan diawali dengan kegiatan imtak yang dimulai pada pukul 6:55 sampai dengan pukul 7:20. Untuk hari Jumat, kegiatan belajar akan dimulai pada pukul 7:40 sampai dengan pukul 10:50. Namun, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, akan diawali dengan kegiatan imtak pada pukul 6:55 sampai dengan pukul 7:40. Untuk hari Sabtu, kegiatan belajar mengajar mulai dari pukul 7:20 sampai dengan 11:50. Namun, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, akan diawali dengan kegiatan imtak pada pukul 6:55 sampai dengan pukul 7:20. Para peserta Matsama yang saya banggakan, setelah dari tadi kita sudah membahas masalah
apa itu kurikulum, kemudian struktur dan muatan kurikulum di MTS Negeri 2 Mataram, beban belajar dan waktu belajar di MTS Negeri 2 Mataram, maka di akhir materi ini kita akan membahas sedikit terkait dengan kriteria kenaikan kelas. Adapun yang menjadi kriteria kenaikan kelas di MTS Negeri 2 Mataram adalah yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Predikat sikap minimal baik, yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu pendidikan kepramukaan, nilainya minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaiannya pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil dan atau semester genap, maka ketuntasan mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai setiap aspek mata pelajaran pada semester ganjil dan semester genap. Adapun yang menjadi kriteria kelulusan di MTS Negeri 2 Mataram adalah yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang berikutnya adalah lulus ujian madrasah atau dan ujian madrasah berstandar nasional. Dan yang terakhir adalah telah mengikuti ujian nasional dan ujian akhir madrasah berstandar nasional atau UMBN. Para peserta matsama atau masa ta'aruf Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Mataram. Demikian materi struktur muatan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di MTS Negeri 2 Mataram. Semoga bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus kepada calon peserta didik baru MTS Negeri 2 Mataram. Demikian dan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.